Khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan, bagian 3. Sebuah khotbah oleh Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang telah mempertobatkan banyak pendosa. Diambil dari olrl.org. Sekilas tentang khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan, bagian 2. Kali lalu, Santo Leonardus dari Porto Maurizio sudah memperlihatkan kita angka-angka dan simbol-simbol yang tertera dalam kitab suci yang menandakan sedikitnya jumlah orang yang selamat. Misalnya, dari seluruh umat manusia, hanya 8 orang yang diselamatkan dalam bahtera Nabi Nuh. Hanya 2 dari 2 juta orang Yahudi yang memasuki tanah terjanji setelah keluar dari Mesir. Dan hanya 4 orang yang berhasil selamat dari api Sodom dan kota-kota di sekitarnya yang ikut terbakar. Yesus sendiri pun telah menegaskan bahwa memang banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Dan kita harus berjuang melalui pintu yang sesak itu. Yesus menyampaikan kebenaran ini tanpa ragu ataupun khawatir akan membuat banyak orang ketakutan. Sebentar lagi kita akan mendengar tentang keselamatan dalam macam-macam kondisi kehidupan. Keselamatan dalam berbagai kondisi kehidupan. Tapi, aku mengerti dengan membicarakan hal-hal secara umum. Tujuanku menjadi kabur. Sebab itu, mari kita terapkan kebenaran ini pada macam-macam kondisi kehidupan. Dan engkau akan berhadapan dengan pilihan antara menyingkirkan akal sehat, pengalaman, pemikiran praktis umat beriman, atau mengakui bahwa umat Katolik yang dikutuk selamanya lebih banyak. Adakah kondisi lain di dunia ini yang lebih disukai selain kenaifan, di mana keselamatan nampaknya tidak sulit, dan orang-orang memiliki gagasan-gagasan yang lebih hebat dari para imam, kapitan Allah? Sekilas, siapa gerangan yang tak akan berpikir bahwa mayoritas imam tidak hanya baik, tapi juga sempurna? Akan tetapi, aku merasa ngeri ketika Santo Hieronymus menyatakan bahwa meskipun dunia dipenuhi imam, nyaris 1 dari 100 imam hidup dengan cara yang sesuai dengan statusnya. Ketika aku mendengar seorang hamba Allah memperlihatkan bahwa ia telah mengetahui melalui pewahyuan bahwa jumlah imam yang masuk neraka setiap harinya begitu banyak, sehingga nampaknya mustahil masih ada lagi yang tersisa di bumi. Ketika aku mendengar Santo Chrysostomus berseru dengan mata berkaca-kaca, aku tidak yakin banyak imam diselamatkan. Aku yakin sebaliknya bahwa jumlah mereka yang dikutuk lebih banyak. Pandanglah lebih tinggi lagi dan amatilah para uskup gereja kudus, pastor-pastor yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Apakah jumlah mereka yang diselamatkan lebih besar dari jumlah mereka yang terkutuk? Simaklah Kantimpre. Ia akan mengisahkan suatu kejadian kepadamu, dan engkau boleh menarik kesimpulannya. Sebuah sinode sedang diselenggarakan di Paris, dan sejumlah besar uskup dan pastor yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa hadir di sana.
Raja dan pangeran-pangeran juga hadir untuk memeriahkan pertemuan itu. Seorang pengkhotbah terkenal diundang untuk berkhotbah. Sementara ia mempersiapkan khotbahnya, sesosok iblis yang menakutkan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Singkirkan buku-bukumu. Jika engkau ingin memberi khotbah yang bermanfaat bagi pangeran-pangeran dan uskup-uskup ini, engkau harus puas hanya dengan memberitahukan kepada mereka mewakili kami. Kami, Pangeran Kegelapan, berterima kasih kepada kalian, pangeran-pangeran, uskup-uskup, dan para pastor dari jiwa-jiwa, bahwa karena kelalaian kalian, jumlah orang beriman yang dikutuk menjadi lebih banyak lagi. Juga kami akan memberimu hadiah atas bantuanmu ini ketika engkau bersama dengan kami nanti di neraka. Celakalah engkau yang memimpin orang lain. Jika begitu banyak yang dikutuk karena kesalahanmu, apa gerangan yang akan terjadi padamu? Jika hanya sedikit dari umat perdana di gereja Allah yang diselamatkan, apakah yang akan terjadi padamu? Termasuk di dalamnya semua jenis kondisi, kedua jenis kelamin, semua status, suami, istri, janda, remaja putri, remaja putra, tentara, pedagang, pengrajin, kaya dan miskin, bangsawan dan jelata. Apa yang harus kita katakan tentang orang-orang yang hidupnya sangat buruk ini? Narasi berikut dari Santo Vincent Ferrer akan menunjukkan kepadamu apa yang mungkin engkau bayangkan tentang hal ini. Ia mengisahkan ada seorang wakil uskup di Lyon mengundurkan diri dari tugasnya dan pergi bertapa di gurun untuk melakukan sili. Dan ia meninggal pada hari yang sama dan jam yang sama dengan Santo Bernardus. Setelah meninggal, ia menampakkan diri pada uskupnya dan berkata kepadanya, "Ketahuilah, Monsinyur, bahwa pada jam aku meninggal, ada 33.000 orang lain yang juga meninggal dunia. Dari jumlah ini, Bernardus dan aku sendiri langsung naik ke surga, 3 lainnya masuk api penyucian, dan sisanya semua masuk neraka." Catatan kami mengisahkan kejadian yang lebih mengerikan lagi. Salah seorang dari saudara kami terkenal karena doktrin dan kekudusannya sedang berkhotbah di Jerman. Dia berbicara tentang keburukan dosa ketidakmurnian dengan begitu tegasnya sehingga seorang perempuan meninggal dunia di depan semua orang karena sangat sedih. Sesaat setelah ia hidup kembali, ia berkata, "Ketika aku dihadapkan pada pengadilan Allah, sebanyak 60.000 orang tiba di waktu yang sama dari seluruh belahan dunia. Dari jumlah itu, 3 diselamatkan dengan masuk ke api penyucian, dan sisanya semua dikutuk selamanya. Oh pengadilan Allah yang tak terselami, dari 30.000, hanya 5 yang selamat, dan dari 60.000, hanya 3 yang masuk surga. Wahai kalian para pendosa yang sedang mendengarkanku, termasuk dalam kategori manakah engkau? Apa pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Aku melihat hampir semuanya menundukkan kepala
dipenuhi rasa takjub dan ngeri. Tapi mari kita kesampingkan kekalutan ini, dan ketimbang berpuas diri, mari kita manfaatkan rasa takut kita ini. Bukankah benar ada dua jalan menuju surga? Ketidakberdosaan dan pertobatan? Sekarang, jika aku membuktikan kepadamu bahwa sangat sedikit yang memilih salah satu dari kedua jalan ini, sebagai manusia berakal sehat, engkau akan menyimpulkan bahwa sangat sedikit yang diselamatkan. Dan mengenai buktinya, di zaman pekerjaan atau kondisi manakah engkau akan menemukan bahwa jumlah orang jahat tidak 100 kali lipat lebih banyak dari orang baik, di mana orang berujar, orang baik sangat jarang dan orang jahat sangat banyak. Di zaman ini, kita bisa mengulang apa yang dikatakan oleh Salvianus. Lebih mudah menemukan begitu banyak orang berdosa tenggelam dalam segala macam kejahatan daripada menemukan segelintir orang tak berdosa. Berapa banyak pelayan yang benar-benar jujur dan setia dalam tugas-tugas mereka? Berapa banyak saudagar yang adil dan bijaksana dalam berdagang? Berapa banyak pengrajin yang teliti dan jujur? Berapa banyak penjual yang tidak memihak dan tulus? Berapa banyak penegak hukum yang tidak mengabaikan keadilan? Berapa banyak tentara yang tidak menindas mereka yang tak berdosa? Berapa banyak majikan yang tidak menahan gaji mereka yang bekerja untuknya atau tidak semena-mena kepada bawahannya? Di mana-mana, orang-orang baik sangat langka, sementara yang jahat sangat banyak. Siapa yang tidak tahu kalau zaman sekarang ada begitu banyak laki-laki dewasa yang bejat, gadis-gadis muda yang bebas, perempuan-perempuan yang sombong, kaum bangsawan yang cabul, kelas menengah yang korup, orang-orang yang keji, orang-orang miskin yang lancang, sehingga orang bisa berkata, sebagaimana Daud berkata tentang zamannya, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Pergilah ke jalan-jalan, alun-alun, ke istana-istana dan rumah-rumah, ke kota-kota dan desa-desa, ke pengadilan dan persidangan, bahkan ke bait Allah. Di manakah Anda akan menemukan kebajikan? Sayang sekali, seru Salvianus, kecuali sejumlah kecil orang yang menjauhi kejahatan. Apa gerangan jemaat Kristen jika bukan tempat kejahatan? Yang bisa kita temukan di mana-mana hanyalah keegoisan, ambisi, ketamakan, dan kemewahan. Bukankah sebagian besar manusia dicemarkan oleh kebiasaan berbuat najis? Dan bukankah Santo Yohanes benar ketika mengatakan, seluruh dunia, jika sesuatu yang begitu busuk bisa disebut, duduk dalam kejahatan? Bukan aku yang menyuruh kalian. Akal sehatlah yang memaksamu untuk percaya bahwa dari mereka yang hidupnya sangat jahat, sangat sedikit yang diselamatkan.
Tapi engkau akan berkata, bukankah silih bermanfaat untuk memperbaiki kekudusan yang telah hilang? Itu benar. Tapi aku juga tahu bahwa silih sulit dilakukan. Kita telah menghilangkan kebiasaan ini sepenuhnya, dan silih telah disia-siakan dengan sangat buruk oleh para pendosa, sehingga kenyataan ini sendiri pun sudah cukup untuk meyakinkanmu bahwa sangat sedikit yang diselamatkan melalui cara ini. Oh, betapa curam, sempit, berduri, mengerikan untuk dilihat dan sukar untuk didaki. Kemanapun kita memandang, kita melihat jejak-jejak darah dan hal-hal yang membangkitkan kenangan-kenangan sedih. Banyak yang melemah saat melihatnya. Banyak yang mundur saat pertama kali memulai. Banyak yang jatuh di tengah jalan karena kelelahan. Dan banyak yang pada akhirnya menyerah. Dan betapa sedikitnya mereka yang bertahan hingga ajal. Santo Ambrosius berkata bahwa lebih mudah menemukan orang yang menjaga kekudusan daripada menemukan mereka yang telah melakukan laku tobat yang pantas. Jika yang terlintas di pikiranmu adalah sakramen tobat, ada begitu banyak pengakuan dosa yang menyimpang. Betapa banyak pernyataan maaf yang dihafalkan. Betapa banyak pertobatan semu. Betapa banyak janji-janji palsu. Betapa banyak niat yang sia-sia. Betapa banyak absolusi yang tidak sah. Apakah engkau akan menganggap valid sebuah pengakuan dosa di mana seseorang mendakwa dirinya telah berbuat dosa ketidakmurnian dan masih mempertahankan kesempatan untuk melakukan dosa tersebut? Atau seseorang yang mendakwa dirinya melakukan ketidakadilan secara terang-terangan tanpa niat untuk memperbaikinya? Atau seseorang yang jatuh ke dalam kesalahan yang sama setelah mengaku dosa? Oh, penyalahgunaan yang keji atas sakramen yang luar biasa ini. Seseorang mengaku dosa untuk menghindari ekskomunikasi. Yang lain mengaku dosa untuk pencitraan sebagai pendosa yang bertobat. Seseorang melepaskan diri dari dosa-dosanya untuk meredakan penyesalannya. Yang lain menyembunyikan dosa-dosanya karena malu. Seseorang mengakukan dosanya dengan tidak sempurna karena maksud jahat. Yang lain mengungkapkannya karena kebiasaan. Seseorang tidak merenungkan tujuan sebenarnya dari sakramen ini. Yang lain tidak memiliki penyesalan yang sungguh-sungguh. Sementara yang lainnya lagi tidak memiliki tujuan yang tegas. Para bapa pengakuan yang malang, upaya apa yang engkau lakukan untuk membawa lebih banyak pendosa yang bertobat kepada niat dan tindakan yang tanpanya pengakuan dosa menjadi sebuah sakrilegi, absolusi menjadi sebuah kutuk, pertobatan menjadi sebuah ilusi? Kemanakah mereka sekarang? Mereka yang percaya bahwa jumlah orang Kristen yang diselamatkan lebih banyak dari mereka yang dikutuk. Dan untuk membenarkan pendapat mereka, memberikan
alasan begini: lebih banyak jumlah orang Katolik dewasa yang menjelang ajalnya dipersiapkan dengan sakramen-sakramen gereja. Karena itu sebagian besar orang-orang Katolik dewasa diselamatkan. Oh, alasan yang sungguh bagus. Engkau harus berkata sebaliknya. Sebagian besar orang Katolik mengaku dosa dengan buruk menjelang kematian mereka. Karena itu, kebanyakan dari mereka dikutuk selamanya. Aku katakan lebih pasti, karena seseorang yang sedang sekarat, yang sewaktu masih sehat, tidak mengakukan dosanya dengan baik, akan mengalami kesulitan untuk melakukannya dalam kondisi terbaring di ranjang, dengan berat hati, kepala terkulai, pikiran kacau. Ketika ia dihadapkan pada banyak hal oleh benda-benda yang masih hidup, oleh peristiwa-peristiwa yang masih segar, oleh kebiasaan-kebiasaan yang dijalani, dan terutama sekali oleh iblis-iblis yang mencari segala macam cara untuk menjebloskan dia ke dalam neraka. Sekarang, jika engkau menggabungkan jumlah orang-orang yang pura-pura bertobat ini dengan para pendosa lain yang mati mendadak dalam keadaan berdosa karena kelalaian dokter atau kesalahan kerabat mereka, yang mati keracunan atau tertimbun gempa bumi, atau karena stroke, atau karena jatuh, atau gugur di medan perang, dalam perkelahian, terperangkap, tersambar petir, terbakar atau tenggelam, bukankah engkau terpaksa menyimpulkan bahwa kebanyakan orang Kristen dikutuk? Ini adalah pemikiran Santo Chrysostomus. Orang kudus ini berkata bahwa mayoritas orang Kristen menyusuri jalan menuju neraka sepanjang hidup mereka. Kalau begitu, mengapa engkau begitu heran bahwa sejumlah besar mereka masuk neraka? Untuk sampai di depan pintu, engkau harus melintasi jalan yang menuju ke sana. Apa tanggapanmu atas pemikiran yang begitu tajam ini? Engkau akan menanggapiku dengan berkata bahwa kerahiman Tuhan sangat besar. Ya, kepada mereka yang takut akan Dia, kata para nabi. Akan tetapi sangat besarlah keadilannya bagi mereka yang tidak takut akan Dia, dan keadilannya ini mengutuk semua pendosa yang keras kepala. Lalu engkau akan mengatakan kepadaku, kalau begitu, untuk siapakah Firdaus itu jika bukan untuk umat Kristen? Tentu saja untuk umat Kristen, tapi untuk mereka yang tidak mencemarkan karakter mereka dan yang hidup sebagai umat Kristiani. Selanjutnya, jika engkau menambahkan jumlah orang Kristen dewasa yang meninggal dalam rahmat Tuhan dengan jumlah anak-anak yang tak terhitung banyaknya yang meninggal setelah dibaptis dan belum mencapai usia nalar, engkau tidak akan heran jika Santo Yohanes Rasul berkata tentang mereka yang diselamatkan. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan perkataan ini mengecoh mereka yang menganggap bahwa jumlah orang yang diselamatkan lebih banyak daripada yang dikutuk. Jika jumlah itu engkau tambahkan dengan jumlah orang dewasa yang berjubahkan kemurnian, atau mereka yang telah mencemarinya, namun telah membasuhnya dengan air mata penyesalan,
tentu saja jumlah orang yang diselamatkan akan lebih banyak. Ini menjelaskan kata-kata Santo Yohanes. Aku melihat suatu kumpulan besar. Dan perkataan Tuhan kita berikut ini. Aku mengatakan kepadamu bahwa banyak yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Dan figur-figur lain yang mengatakan hal senada dengan opini ini juga dikutip. Akan tetapi, jika engkau berbicara tentang orang Kristen dewasa, pengalaman, akal sehat, wewenang, kelayakan, dan kitab suci, semuanya sepakat bahwa jumlah yang dikutuk lebih besar. Jangan percaya bahwa karena ini Firdaus akan kosong. Sebaliknya, Firdaus adalah kerajaan yang padat penghuninya. Dan jika yang terkutuk jumlahnya sebanyak pasir di laut, maka jumlah yang diselamatkan sebanyak bintang-bintang di surga. Artinya, keduanya sama-sama tak terhitung jumlahnya, meskipun dalam proporsi yang berbeda. Suatu hari Santo Yohanes Chrysostomus berkhotbah di katedral di Konstantinopel, dan ketika memikirkan proporsi ini, ia menjadi gemetar ketakutan karena ngeri dan bertanya, "Dari begitu banyak orang, menurutmu berapakah yang akan diselamatkan?" Dan tanpa menunggu jawaban, ia menimpali. Dari ribuan orang, kita tak akan menemukan 100 orang yang diselamatkan. Dan aku bahkan ragu akan yang 100 itu. Betapa mengerikan. Santo besar ini percaya bahwa dari begitu banyak orang, nyaris 100 yang akan diselamatkan. Dan bahkan ia sendiri tidak yakin akan jumlah itu. Apa yang akan terjadi pada kalian yang sedang mendengarkanku ini? Allah Maha Besar. Aku tak dapat membayangkannya tanpa gemetar ketakutan. Saudara-saudara, keselamatan adalah perkara yang amat sulit. Karena menurut para teolog, jika suatu tujuan membutuhkan upaya yang amat besar, hanya sedikit yang mampu mencapainya. Itulah mengapa Santo Thomas, doktor yang suci ini, setelah mempertimbangkan semua alasan pro dan kontra dengan kecemerlangannya, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa jumlah orang Katolik dewasa yang dikutuk selamanya lebih besar. Ia berkata, karena kebahagiaan abadi melampaui keadaan alamiah, terutama karena keadaan ini telah kehilangan rahmat mula-mula, jumlah yang diselamatkan sedikit. Jadi, lepaskanlah penutup matamu yang membutakanmu dengan cinta diri, yang menghalangimu untuk percaya akan kebenaran, yang begitu nyata dengan menyodorimu gagasan-gagasan yang sangat keliru tentang keadilan Allah. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim. Dia mengatakan,
Bapa yang adil, supaya kita mengerti bahwa dari semua sifat-sifat Allah, yang paling tidak dikenal adalah keadilannya, karena manusia menolak untuk mempercayai apa yang mereka takuti. Oleh karena itu, lepaskanlah penutup matamu dan katakan dengan sedih, sungguh malang, sejumlah besar orang-orang Katolik, orang-orang yang hidup di sini, bahkan mungkin yang hadir dalam pertemuan ini akan dikutuk. Hal apa gerangan yang lebih pantas kau tangisi? Spiritus Sancti Gratia illuminet sensus et corda nostra. Semoga rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami,